Ya Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami tidak pernah berhenti merasakan berkat-Mu yang limpah di dalam kehidupan kami. Kami senantiasa bersyukur Bapa atas kasih-Mu yang abadi, yang sempurna kepada masing-masing kami. Hadirlah bersama kami pada jam yang indah ini, di mana sementara kami mempelajari firman-Mu. Agar kiranya Bapa, firman ini boleh menjadi berkat bagi kami masing-masing. Menjadi iman yang hidup, sehingga kami boleh hidup sebagaimana Engkau kehendaki. Dan kami boleh hidup menjadi berkat dan kemuliaan bagi Engkau untuk selama-lamanya. Ampuni dosa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita katakan, amin. Shalom. Senang bisa bersama-sama lagi di sini setelah selama 3 Sabat kurang lebih kami berliburan di Amerika Serikat. Kami juga senang berada di sana, bisa pergi ke tempat-tempat nostalgia kami seperti dulu. Dan Sabat ini kita berbicara dalam satu topik menjadi fruitful. Fruitful itu dalam bahasa Indonesia berarti begitu ya, pengertiannya fruitful. Tapi kita mau coba kaji, pelajari bahwa rupanya banyak kita anak-anak Tuhan yang bisa salah mengerti. Apa yang dimaksud Tuhan dengan being fruitful? Karena banyak orang terus terang kecenderungan kita mengukur segala sesuatu itu dengan segala apa yang kita miliki. Banyak orang mengatakan kalau kaya raya berarti itu adalah fruitful. Betul? Pasti banyak kecenderungan kita berpikir seperti itu. Tapi coba kita pelajari terutama dari teladan Tuhan Yesus yang pernah hidup di bumi ini sebagai manusia seperti kita. Apakah kira-kira kehidupannya fruitful atau tidak? Betul? Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dan ciri oknum atau seseorang yang setia adalah bahwa dia selalu melakukan apa yang dia ucapkan. Karena dia mengatakan kepada semua kita sebagai anak-anaknya untuk apa? Menjadi fruitful. Bagaimana kalau dia sendiri tidak apa? Melakukannya. Ya. Jadi kalau lihat di sini gambar ini saya foto berdua di Caesar Palace di Las Vegas. Kenapa kami foto di sini? Ya ini satu kenangan ya. 35 tahun yang lalu bahkan mungkin tahun 83 pertama kali saya datang sendiri ke Amerika, saya juga foto di patung ini. Patungnya memang sudah berbeda. Nah, kolamnya juga sudah agak dipugar, keramiknya sudah berubah. Tapi intinya lokasinya ya di situ. Jadi disitulah saya pada waktu pergi ke Amerika sendiri dan saya berdoa, saya berharap saya bisa kembali dan bawa kekasih saya. Ya, lalu kedua kali di tahun 83 kami berdua foto di sini juga. Sebenarnya ada ya di Instagram kami berfoto dan kami berdoa bersyukur. Dan ini kali kami sengaja kami mau pergi ke tempat ini lagi. Ya. Tempat di mana 35 tahun yang lalu kami berada di sana. Nah di sini kami foto, minta tolong orang dan kebetulan waktu kami di sana kami melihat ada satu teknologi baru ya, membuat ukiran-lukisan di dalam bentuk kristal. Jadi wah kami tertarik juga. Jadi ada sebuah kristal bisa ada ukurannya sebuah kotak terbuat dari kristal betul-betul berat. Dan nanti lukisan foto kami ini bisa di dalam kristal itu 3 dimensi. Lalu dipakai cahaya jadi indah sekali. Jadi kami beli, akhirnya kami bawa pulang dan kami pajang sekarang di kamar ya. Kalau bagi yang mau lihat. Jadi kenapa ketawa? Kenapa? Jadi saya katakan celebrating the blessed 60 years of life. Kenapa? Karena memang hari Kamis lalu saya baru berulang tahun. Yang ke-60. Istri saya tanya, gimana rasanya umur 60? Saya kasih tahu, rasanya seperti baru lahir. Luar biasa ya. Ya rasanya bertambah semangat, saya umur 60 kayaknya kayak baru lahir. Nggak merasa tua gitu ya. Jangan bilang saya tua ya, saya nggak suka. Karena saya tidak berencana untuk pensiun. Ya, saya akan selama masih ada tenaga, saya akan bekerja terus, berkarya, becoming apa? Fruitful. Yang Tuhan katakan itu yang kita akan pelajari. Ya.
Jadi saya sudah beranak cucu sekarang ya. Kalau di sini foto, kita sudah punya anak cucu, udah cucu 3. Saya nunggu ini cucu keempat, kelima bagaimana. Apakah keempat dari Brandon yang mau menikah Agustus ini, atau dari Brian, atau dari Mandy ya. Tapi saya belum cukup puas dengan cucu hanya 3 ya. Kayaknya kurang fruitful ya. Tapi pengertian fruitful itu bukan berarti beranak cucu. Nanti saudara akan mengerti ya. Ya, saya sudah punya usaha lama dari sejak tahun 87 juga 33 tahun ya. Dan ini foto bersama Presiden Jokowi. Dan saudara tahu saya pelajari sejauh ini apa sih istilah bahwa saudara adalah seorang yang diberkati. Bagaimana kita menilai seseorang itu betul-betul hidupnya diberkati? Banyak kembali kita lihat dulu mobilnya apa, ya kan? Kita lihat dulu rumahnya apa, gimana bisnis. Kita kecenderungan mengukur berkat itu selalu secara materi. Tapi kalau saya boleh bagikan saudara, saya pelajari bahwa orang yang diberkati adalah orang yang mau hidup berjalan bersama Tuhan. Setiap hari, setiap langkah dalam hidupnya, itulah orang yang diberkati. Kenapa saudara? Karena dalam hidup ini udah pasti, saudara mau Kristen, mau tidak Kristen, selalu menghadapi tantangan. Mana ada orang Kristen begitu hujan gak pakai payung, hujannya geser sendiri, gak kena air kita. Mana ada. Tetap aja orang Kristen juga karena hujan basah. Betul? Gak percaya, boleh buktikan. Orang Kristen juga tidak anti terhadap kesukaran, bencana alam, semua pasti akan kena. Ya. Tetapi kalau kita berjalan bersama Tuhan, segala itu akan berubah menjadi berkat bagi kita. Ya, karena semua itu membawa hal yang positif bagi kita. Mungkin bagi orang yang tidak beriman, kesukaran itu menjadi satu kehancuran. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan itu cuma sebuah pengalaman. Pengalaman yang indah, yang manis. Coba deh kalau udah pernah pacaran. Aduh, saya selalu singgung-singgung soal pacaran ya, maaf ya. Ya memang saya dibilang saya dewa cinta kali ini, saya nggak tahu deh. Pokoknya coba bayangkan kalau gue pacaran. Aduh, harap-harap macet. Ya kan? Ya kan? Karena nggak mau cepet-cepet pisah gitu kan. Kalau udah nggak macet, lancar. Ya sampai rumah. Nanti Jojo kalau udah punya pacar baru tahu. Ya sekarang belum bisa bayangkan. Jadi, waduh. Untung macet, jadi punya alasan kalau orang tua nanya, di mana kalian? Macet Pak, nggak apa-apa. Kalau sampai macet jam 1 pagi pun nggak bakalan dimarahin, percaya saya. Wah orang tua kurang bijaksana, orang macet, masa saya salahin macetnya dong, betul nggak? Jadi bayangkan kalau kita di dalam cinta, kayaknya kalau lagi pacaran kena hujan, senang lagi pas hujan, ya bisa deket-deket, betul nggak? Nah, coba Jojo lagi coba-coba bayangin dia ya. Tapi percaya saya, jadi demikianlah berjalan bersama Tuhan walaupun melalui berbagai pergumulan, tantangan, tapi semua itu menjadi nikmat adanya. Kenapa? Karena di kitab Mazmur pasal 50 Tuhan bilang, kecaplah betapa baiknya Tuhan. Dan di dalam segala pencobaan pergumulan kita, Tuhan akan tolong kita keluar. Supaya apa? Supaya engkau mengetahui kemuliaanku. Karena dengan kesukaran itulah kita semakin melihat sungguh ajaib Tuhanku itu. Amin saudara. Saya rasa kita semua harus menemukan betapa ajaibnya Tuhan kita. Nah memang waktu kami juga tiba di Amerika, saya nggak tahu, tapi untung saya sudah belajar Alkitab sehingga saya nggak percaya dongeng. Karena di Amerika waktu kami datang, dibilang selama 35 tahun baru pertama kali hujan, badai, hujan salju yang tadinya nggak salju di tempat yang biasanya kering, hujan es batu, tanah longsor, bahkan jalan tol, freeway, banjir. Kami rencananya tadinya mau pergi ke Silicon Valley, harus lewat freeway 5 ke atas, north, ditutup. Ternyata terbenang dan sampai ada mobil yang setengah tenggelam. Lucu kan? Saya sempat bertanya, aneh saya, kok tol bisa banjir? Dari mana lautnya, danaunya? Tahu nggak kenapa? Karena mereka bilang orang Amerika itu tidak tidak mempersiapkan desain jalan segala macam untuk menghadapi hujan. Karena memang selama kami di sana, hujan itu hampir tidak pernah. Tidak ada hujan. Jadi karena hujan tuh orang Amerika tuh agak norak.
takut kepleset. Jadi kata nanti jalannya licin. Ya aduh saya pikir-pikir di Indonesia hujan terusan nggak takut kepleset bawa mobil. Paham nggak maksudnya? Jadi heboh. Nah kami juga nggak tahu kenapa begitu. Ya, mau tidak mau kami juga terhambat jadi nggak bisa kemana-mana ya. Nah, sementara pergi jalan-jalan. Dan terus terang saya perhatikan di Amerika itu banyak juga berubah. Saya punya teman sekolah di sana, tinggal dan kerja di sana. Kita kaget. Kita nggak ketemu, jadi lewat Zoom saja. Dan dia bilang dia mau pensiun dini. Biasa pensiun itu umur 65 kalau nggak salah gitu ya. Tapi dia mau pensiun dini. Saya terkejut, satu mau pensiun dini. Kedua, setelah pensiun dia mau keluar dari Amerika. Wah, orang udah tinggal di Amerika puluhan tahun. Saya mau pensiun dini, mau keluar dari Amerika. Sedang cari-cari. Mungkin mau ke Malaysia, ke Indonesia. Dia belum terpikir, kagak mau kayaknya. Dia belum coba aja. Kalau udah coba mungkin dia mau ya. Mungkin dia pikir Indonesia yang dulu atau bagaimana. Pokoknya dia pikir, oh mungkin mau ke Malaysia gitu ya. Tahu nggak saudara kenapa penyebabnya? Karena memang di sana sudah mulai kurang nyaman, kurang aman. Saya waktu nyetir di freeway, saya aja kaget. Wah, cepet-cepet semuanya ngebut. Dulu batas kecepatan itu 55 mil per jam, itu sekitar 80 km per jam. Sekarang limitnya dinaikin 65, ada yang 75. Tapi nyetirnya masih lebih di atas itu. Wah, kok berani-berani? Baru saya tahu dari teman saya. Sekarang di sana tuh kekurangan polisi. Coba bayangkan. Jadi polisi nggak ada waktu untuk nanganin hal-hal kecil. Dia nanganin kasus yang pembunuhan, nah dia tanganin. Kalau yang kecil-kecil, saudara tanggung jawab sendiri, urus sendiri aja. Makanya kami sewa mobil juga dinasehatkan. Kebetulan dengan orang Indonesia juga. Dia bilang, kalau kamu kemana-mana, bagasinya kan kebetulan mobilnya model yang kayak CR-V, kayak begini, Fortuner. Jadi bagasinya kelihatan kan. Tapi untung namanya mobil Eropa, Mercy ada penutupnya tuh. Jangan lupa ditutup. Karena kalau dia lihat ada barang, dipecahin kaca mobil. Dan saudara tahu yang bikin kaget peraturannya. Kalau mobil dipecahin dan barang yang diambil dihitung pakai kalkulator, harganya di bawah $1.000, polisi tidak bisa tangkap. Tidak bisa berbuat apa-apa. Ngerti nggak? Saya takut. Makanya teman saya nggak mau kemana-mana. Bayangkan udah kebanyakan diam di rumah aja katanya seperti itu ya. Tapi kami puji syukur, kami jalan-jalan dan kami aman. Karena dengar berita juga di sini di satu kompleks perumahan terjadi penembakan liar. Biasa itu. Ya, banyak yang stres. Kami juga melihat ada yang homeless walaupun sudah mulai ditangani. Sampai kami cuci pakaian, bernostalgia juga. Dulu-dulu kan suka cuci pakaian tiap minggu. Ada orang tua, bapak-bapak datangin saya minta uang buat makan. Saya juga kaget, dulu nggak pernah terjadi. Ya, jadi intinya memang nubuatan Tuhan benar. Manusia makin jahat. Ya, manusia makin mementingkan diri, kehidupan semakin sulit. Nah bersyukurlah kita tinggal di Indonesia. Kelihatannya masih lebih jauh, lebih nyaman. Ya. Nah, kita lanjut slide berikut. Oops. Oke. Nah, you are one of a kind and to be fruitful. Maksud saya begini, kita jangan banding-bandingkan diri. Saya berbeda dengan saudara. Kita semua tetapi harus berbuah. Lebat. Tetapi caranya berbeda. Ya. Enggak perlu semua exactly the same. Kita adalah unik, ya. Nah, di dalam Kejadian 1 ayat 28 dari awalnya Tuhan sudah katakan kepada Adam dan Hawa, be fruitful. Berbuahlah lebat. Ya. Bertambah-tambahlah dan penuhi bumi ini dan kuasai. Jadi memang sudah dari awalnya. Lalu di dalam Kolose 1 ayat 10 dikatakan, so as to walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him, bearing fruit in every good work, and increasing in the knowledge of God. Di sini saudara, ini ayat yang penting saudara perhatikan. Rupanya pengertian fruitful itu ada di dalam ayat ini. Ada 3 hal seseorang yang berbuah lebat. Pernah apa dia bilang? Hidupnya itu apa? Hidupnya itu sesuai dengan apa? Jalan Tuhan. Dan selalu menyenangkan hati Tuhan. Jadi itu ciri satu.
Kalau kita seseorang yang fruitful, hidup kita itu menjadi kesukaan. Seorang anak yang fruitful bagi orang tuanya, dia anak itu harus nyenengin hati orang tua. Betul gak sih? Masa ada anak yang bikin kesel terus tiap hari, ngelawan terus. Kira-kira kita anggap anak fruitful gak itu? Nah, tentunya enggak ya. Malah mungkin dibilang kutukful gitu ya, penuh dengan kutuk gitu kan. Jadi pertama fruitful di sini kita pelajari adalah bahwa hidup kita harus begitu berharga dan selalu sangat membahagiakan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua di sini dikatakan apa? Bearing fruit. Oke, berbuah. In every good work. Ada kata in every good work. Jadi maksudnya being fruitful bukan masalah kepemilikan. Bukan berarti being fruitful saya memiliki harta yang banyak. Tetapi semuanya terlibat kepada perbuatan baik. Karena tidak ada gunanya saudara hartanya banyak tapi pelit. Tahu? Tidak ada gunanya saudara orang yang kuat, pintar, hebat tetapi tidak mau menolong. Hanya taunya diri sendiri. Tidak mau berbagi, tidak mau membantu. Itu bukan pengertiannya fruitful. Jadi pengertian fruitful di sini adalah apa? Giving, memberi. Makanya kalau kita stop dari dua ciri ini, cocok banget dengan Tuhan Yesus kita. Betul? Bagaimana selama hidupnya waktu di bumi? Apakah hidupnya tidak menyukakan hati Bapa di surga? Apakah hidupnya tidak selalu setia di dalam hal yang benar? Oh, Tuhan Yesus setia. Melakukan segala hal yang benar di mata Tuhan. Betul? Menjadi kesayangan. Ya kan? Lalu bagaimana masalah giving, the work? Bahkan hidupnya. Jadi tidak ada apa lagi yang ditahan sebagai kepemilikannya termasuk nyawanya sendiri. Sudah diberikan bagi saya dan saudara. Makanya kenapa kita bilang Tuhan Yesus itu adalah betul-betul fruitful. Ya, betul-betul berbuah lebat. Dan yang terakhir dikatakan apa? Increasing in the knowledge of God. Saudara tidak akan fruitful kalau kurang pengetahuan tentang Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita kurang pengetahuan tentang Tuhan, cepat atau lambat kita bisa jatuh dan tersesat. Betul? Jadi orang yang fruitful itu apa? Jalan selalu hidupnya menyenangkan Tuhan, selalu giving, selalu mau membantu apapun yang dia miliki. Kalau dia nggak ada harta, dia punya tenaga, dia bantu tenaga. Kalau dia ada ilmu, kepintaran, dia bantu kepintaran. Pokoknya intinya orangnya selalu mau apa? Memberi. Dan selalu mau apa? Mengenal Tuhan. Lebih dalam lagi, ya, memiliki the knowledge of God. Kenapa? Karena pertolongan yang paling berharga adalah sebetulnya kembali lagi adalah firman Tuhan. Apa sih pemberian yang paling besar saudara bisa berikan kepada seseorang? Bukan uang. Kalau kita kasih uang cuma sementara habis. Tapi kalau saudara berikan firman Tuhan, itu menjadi kekuatan yang ajaib. Sehingga walaupun dia nggak ada dapat makan, dia didera oleh segala kesukaran, dia masih bisa bersuka cita. Itu luar biasa firman. Saudara aminkan itu. Kita bisa ada di sini hari ini karena firman Tuhan. Yang menguatkan kita. Sehingga kita bisa selalu apa? Bersuka cita. Jadi so far sampai di sini kita mulai mengerti. Bahwa sejak awalnya tujuan Tuhan menciptakan saya dan saudara adalah to be fruitful. Bukan cuma jadi pajangan atau setiap orang carilah sesuka apa yang kalian suka. Bertandinglah, berebutlah kalian satu dengan yang lain, berkompetisi, bersaing. Bukan begitu. Tujuan Tuhan dari awalnya adalah manusia untuk menjadi fruitful. Dan apa pengertian fruitful? Ingat, bukan memiliki semua harta yang ada. Bukan memiliki segala sesuatu yang bisa dimiliki di bumi. Bukan itu poinnya. Jadi being fruitful adalah apa? Bahwa kita selalu mau memberi. Nah pertanyaannya, adilkah Tuhan? Begitu adil. Bahwa untuk bisa menjadi fruitful bukan berarti semua harus kaya raya. Bahkan sering kita suka bicarakan apa pemberian terbesar dari seseorang. Bukan hartanya, tetapi waktunya. Seorang ibu kasih waktunya habis-habisan sama anaknya. Waktu tidurnya pun habis. Kalau perlu tidak tidur untuk anak, betul?
Saya hargai pemberian ibu seperti itu. Kalau ibunya begini, anakku kamu nangis ya, yaudah lah aku kasih suster aja urusin, aku kasih duit kasih kamu. Itu saya rasa orang tua saya nggak sayang saya. Betul nggak sih? Betul nggak? Ya, pasti. Dan itulah makanya Tuhan itu begitu adil saudara. Bahwa semua kita apapun kondisi kita, walaupun kita berbeda, kita bisa fruitful. Sebagai karyawan bisa fruitful? Bisa. You give the best you can do to the company, to your colleague, kepada teman-teman sekerja. Kalian selalu memberikan dukungan, motivasi, pertolongan, apapun. Itu yang namanya kita becoming fruitful. Ya. Nah, ini kutipan yang bagus sekali saya dapat. The Desire of Ages, halaman 280. Man must be emptied of self before he can be in the fullest sense a believer in Jesus. Ini visi yang kita gunakan di One Christ Ministry. Mari kita bersama mengosongkan diri untuk bersama bisa memuliakan apa? Tuhan Yesus kita. Jadi memang rupanya tulisan Roh Nubuat mengatakan tanpa mengosongkan diri tidak mungkin sampai kapanpun Tuhan Yesus bisa hidup di dalam kita. Kita bisa menjadi the true believer of Jesus. Itu udah syarat utama, mengosongkan diri. Kenapa saya ambil contoh ini seorang ibu kepada seorang bayi? Saya melihat proses pengosongan diri ini terjadi pada seorang ibu pada waktu dia mendapatkan seorang anak. Saudara, pada waktu ibu ini ada ini anak, saudara bayangkan, ibu itu betul-betul sudah kosong diri tentang dia. Yang ada adalah anak itu. Di pikirannya hanya anak itu. Saya punya pengalaman istri saya waktu anak udah lahir kecil. Kalau shopping dulunya shopping buat baju sendiri. Sekarang shoppingnya caranya baju anak. Baju anak. Betul nggak? Apa-apa mikirin anak dulu. Kalau mau pergi anak. Jadi kadang-kadang kamu kayak udah gak hidup apa ya? Udah gak ada diri lagi ya? Gitu. Memang itulah seorang ibu yang mengasihi anak sampai dia mengosongkan dirinya. Yang ada hanya anaknya saja. Coba saya mau minta dukungan. Betul gak sih orang ibu? Ibu-ibu rasa setuju gak? Coba saya lihat angkat tangan. Betul gak ibu-ibu? Betul gak bahwa ibu-ibu itu memang sudah mempraktekkan pengosongan diri kepada anak-anak mereka. Tapi memang sangat disayangkan. Banyak juga ibu-ibu yang nggak begitu, ya. Saya tahu ibu-ibu yang sudah menentukan setoran kepada anaknya setelah kerja. Setoran tiap bulan kamu 4 juta, 3 juta setoran. Coba bayangkan, itu mulailah seorang ibu tidak menjadi apa? Fruitful lagi. Tidak lagi giving. Jadi kalau seorang ibu selalu mau fruitful, yang harus dia lakukan selalu dia memikirkan apa yang saya bisa berikan kepada anak-anak saya. Karena saya terus terang, saya punya account Instagram, saya sudah termasuk jadi influencer, follower saya 25 ribuan. Dan saya membahas topik-topik rumah tangga dan saya baru kaget. Banyak rupanya rumah tangga yang tidak bahagia. Di mana suami lebih mengutamakan ibunya daripada istrinya. Coba bayangkan. Dan mertua tidak rela kepada anaknya lelaki kalau membuat bahagia istri dan anak-anaknya. Coba bayangkan, mengerikan kan? Betul nggak? Tapi itulah yang jelas kita diajarkan kalau kita sebagai umat Tuhan, kita harus fruitful. Kita sebagai orang tua harus merelakan anak-anak kita. Seperti saya relakan Mandy, relakan Brian. Saya nggak boleh cemburu sama Renner. Liz nggak boleh cemburu sama Livia. Kok Brian sekarang lebih sayang Livia sih? Mana? Kok nggak tidur sama mama lagi? Ya ampun, anak udah gede suruh tidur sama mamanya lagi, ya kan? Jadi kita harus berubah, kita harus sadar. Jadi itulah ini luar biasa statement bahwa tanpa mengosongkan diri segala sesuatu tidak mungkin. Dan ini kendala terbesar bagi anak-anak Tuhan adalah masalah mengosongkan diri. Kalau kita betul sudah mengosongkan diri, saudara, sebetulnya kita tidak punya ambisi untuk diri sendiri. Saya sekarang setelah umur 60 tahun, saya baru mengerti apa yang namanya Rasul Paulus mengatakan, aku sudah mati. Yang hidup dalamku adalah Yesus Kristus.
Ya toh? Apa pengertian itu? Karena terus terang secara pribadi saya selalu bersaksi, saya nggak punya ambisi loh. Saya nggak ada punya ambisi pribadi, saya mau jadi orang kaya raya, mau apa, enggak. Yang saya lakukan setiap hari hanya berdoa sama Tuhan, Tuhan, what do you want me to do? Saya do aja. Lakukan saja. Itu yang namanya kita sudah mau hidup berjalan bersama Tuhan. Kemanapun Tuhan bawa, kita ikut saja. Tapi kebanyakan kita tidak. Kebanyakan kita masih selalu minta Tuhan penuhi keinginan kita masing-masing. Betul? Tuhan, saya mau jadi A. Ayo dong Tuhan, aku beriman, aku percaya. Tapi selalu kita paksakan Tuhan memenuhi kehendak kita. That's not the way it works. Yang seharusnya adalah kita mengosongkan diri, yang ada adalah Tuhan punya kehendak. Tapi bukan kita menjadi orang yang lemot, bukan menjadi kita orang yang lemah, bukan saudara. Saya bersaksi di sini, kalau Tuhan suruh saya jadi presiden Indonesia, saya jadi presiden saudara. Saudara percaya nggak? Saya nggak takut jadi apapun. Kalau memang Tuhan yang kehendaki. Beda ya? Beda kalau saya punya ambisi. Saya berdoa, saya bawa persembahan. Saya Tuhan doakan tuh, Tuhan tolonglah pemilihan tahun depan. Saya diangkat jadi menteri. Terus saya jadi presiden. Itu beda. Itu saya punya ambisi namanya secara pribadi. Ya. Tapi kalau kita hidup mengosongkan diri sebagai seorang ibu, yang ada cuma anaknya. Yang dia pikirkan selalu anaknya. Kalau uang mungkin terbatas untuk beli makanan, pasti dia belikan makanan untuk anaknya dulu kenyang. Percaya saya. Nggak ada ibu yang, anakku mohon maaf ya uang terbatas, kamu lapar dulu ya puasa, aku yang kenyang. Nggak mungkin. Betul? Ya. Nah, lalu saya katakan tadi, I learn a lot about life. The meaning of fruitful. Jadi saudara, rupanya untuk kita bisa mau menjadi fruitful, bagaimana sih mulainya? Mulainya adalah dari dalam hati kita masing-masing. Harus ada Roh Kudus hidup di dalam kita. Roh inilah yang akan mulai menimbulkan, menghasilkan buah. Hanya di dalam roh, di luar Tuhan tidak mungkin saudara menjadi fruitful. Kenapa? Karena pasti banyak kekotoran motivasi yang tidak tulus. Banyak orang kelihatannya, wih sumbangnya banyak dia. Rupanya dia perlu mengangkat branding. Karena nanti kan mau jadi pejabat. Wah kan kalau mau jadi pejabat biasanya begitu kan. Mulai sumbang ini. Banyak juga orang yang berbuat baik tetapi motivasinya mau ada pujian. Makanya aneh kalau saudara di gereja aja dipraktekkan. Kalau ada sumbangan nggak mau, Tuhan bilang katanya tangan kiri tangan kanan jangan tahu. Ini enggak. Di depan umum gini, oke gereja mau bangun, Pak Peter, sumbang berapa Pak Peter? Terima kasih 100 juta Pak Peter, 100 juta. Ada lagi 200 juta. Saudara, itukah cara untuk supaya umat Tuhan becoming fruitful? Tidak benar. Betul? Makanya kalau tidak ada Roh Kudus dalam diri kita, kita pasti menyimpang ke kiri dan ke kanan. Ya? Pada waktu kita dapat banyak berkat, kita menjadi orang yang sombong. Kita menjadi orang yang serakah dan berbagai macam. Tapi kalau ada buah roh, semua itu cuma sebagai apa? Sebagai sumber yang sebenarnya kita harus pergunakan untuk diberikan ke banyak orang yang membutuhkan apa? Pertolongan. Jadi, the fruit of the Spirit is like seperti love. Tanpa love, semua berbahaya. Ya, harus ada joy, harus ada peace, patience, kindness, goodness, segala macam. Karena tanpa peace, tanpa patience, tanpa joy, saudara tidak akan bertahan menjadi fruitful. Apa pernah saya katakan joy itu? Delight in God. Apa itu delight in God? Kita hanya berbahagia asal Tuhan senang. Karena seringkali kita tidak dihargai saudara. Di bumi ini kita berbuat baik sering tidak dihargai, betul? Pasti ada yang aminkan. Malah untung kalau cuma tidak berbuat baik tidak dibalas, tapi bahkan dibalas dengan fitnah dan salah sangka. Oh, kamu mau jadi ketua ya, kamu mau ambil hati gini. Banyak kita kecewa di bumi ini di dalam berbuat baik. Betul? Makanya kalau nggak ada buah roh di dalam diri kita, bahwa yang penting di mata Tuhan, saya nggak peduli di mata manusia, kita tidak akan bertahan di dalam berbuat baik.
Makanya dibilang untuk bisa becoming fruitful kita harus selaras sejalan dengan pertumbuhan roh di dalam diri kita. Dan ini yang sering kita lupakan. Bukan berarti saudara harus kudus dulu baru ada Roh Kudus. Kalau sudah kudus ngapain ada Roh Kudus? Justru kita lagi berdosa ini. Yang penting kita minta dan Tuhan bilang itulah permintaan yang paling Tuhan sukai. Dan itulah permintaan yang secara instan Tuhan akan berikan. Kapan terakhir kita berdoa? Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu hidup di dalam aku. Dan Roh Kudus harus hidup di dalam kita. Roh inilah yang menuntun kita, mengikis kita kerikil demi kerikil, sedikit demi sedikit, semakin disempurnakan. Sehingga dengan kita dibersihkan menjadi Ka'bah Tuhan yang kudus, kita bisa menjadi fruitful dengan sempurna yang Tuhan kehendaki. Jadi it all starts di mana? Di dalam hati saya dan saudara. Ya, untuk becoming fruitful. Nah, you are a fruitful tree. Kembali saya singgung, kita sudah tahu ayat yang saya suka. Ya, Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Kenapa intinya dia mengambil contoh sebagai sebatang pohon? Karena perhatikan saudara, pohon itu berbuat lebat seperti apapun, dia nggak menikmatinya kan? Mana ada kita yang nikmati? Kita yang petik-petikin tuh pohon anggur kayak pohon durian, pohon mangga, pohon apapun. Mana ada pohonnya menikmati buah yang dia keluarkan, nggak ada. Dan memang mengapa Tuhan melukiskan kita fruitful seperti sebatang pohon? Karena memang berkat yang Tuhan berikan melalui saya dan saudara bukan untuk kita nikmati sendiri. Itu loh. Jadi satu misi yang sebetulnya mesti jelas kita sebagai anak Tuhan adalah bahwa Tuhan mau kita mengasihi. Saling mengasihi. Ya. Kita harus berbuat kasih. Tuhan gak minta saudara suruh tarik jiwa. Saya gak setuju. Karena itu pekerjaan Roh Kudus. Bukan tanggung jawab saya. Bukan tanggung jawab kita. Buktinya Nuh. Apa hasilnya Nuh? 120 tahun gak ada hasil satu jiwa pun. Apakah Tuhan kecewa? Tuhan marah? Enggak. Yang penting bagi Tuhan adalah kita melakukan yang baik. Kita selalu berbuat kasih. Tidak menjadi batu sandungan. Masalah seseorang bertobat nggak bertobat tidak masalah. Tuhan Yesus saja Tuhan Yesus tidak sanggup menobatkan semua orang. Buktinya yang sakit kanker, kusta 10 orang. Yang bertobat cuma 1. Udah disembuhkan 10 orang. Apakah pada waktu Tuhan Yesus disalibkan semua sudah bertobat? Kalau dia semua bertobat, Tuhan Yesus nggak mungkin disalibkan. Semua tidak bertobat, malah berbalik, malah bertambah jahat. Karena memang itu bukan tanggung jawab kita, saudara. Tuhan Yesus kasih contoh. Yang penting kita sudah fruitful. Tuhan Yesus yang penting sudah memberikan segala sesuatu yang dia bisa berikan. Sedangkan apabila manusia menolak, bukan tanggung jawabnya. Oleh karena itu saudara, apabila saudara dan saya tidak masuk dalam kerajaan surga, jangan pernah salahkan Tuhan. Kalau hidup saudara tidak benar, jangan pernah salahkan orang tua. Ya toh? Semua di tangan kita. Walaupun orang tua kita jahat, orang tua kita bodoh, orang tua kita miskin, apakah itu menentukan kita harus bodoh, kita harus jahat, dan kita harus miskin? Tentunya tidak. Betul nggak? Kita semua punya kesempatan. Ya. Nah, ini ada satu buku. Saya mau ambil dari sisi bisnis, saudara. Ini buku baru, keluar tahun 2021. Saya sudah beli, saya belum baca habis. Ini intinya adalah winning on purpose. The unbeatable strategy of loving customers. Coba, sekarang di bidang marketing sudah belajar akhirnya menyimpulkan baik Nike maupun Amazon, semua itu adalah walaupun sudah go online, tetapi prinsipnya adalah kalau kamu mau prosper dalam bisnis, you have to love your customers. Mengasihi itu maksudnya gimana? Kalau mengasihi, berarti kita bukannya mau jahat, cuma mau ambil uangnya tipu-tipu. Tapi betul-betul kita peduli kepada apa? Kepuasan, kepada kebahagiaan, keberuntungan, kenikmatan segala macam dari apa? Dari customer kita. Jadi kalau saya boleh bilang kembali lagi firman Tuhan selalu benar. Karena firman Tuhan mengajarkan kita apa? Kasihilah bahkan musuhmu, sesamamu manusia. Jadi makanya orang-orang Kristen yang fruitful itu sudah pasti hidupnya penuh berkat. Pasti saudara. Dan berkat itu bukan hanya materi.
Saudara bisa memotivasi orang aja, memberikan semangat. Waktu dia patah hati, waktu dia sedih. Jangan sedih, semua masih ada kesempatan gini. Itu dia happy. That's berkat, saudara. Itu berkat yang lebih luar biasa daripada saudara cuma kasih uang. Ya tak? Kehidupan kita yang bisa jadi contoh, menjadi teladan, itu adalah menjadi satu berkat. Nah, ini yang saya mau singgung lagi. Ini kesaksian hidup. Ini adalah guru besar di di Harvard Business School. Namanya Clayton Christensen. Sangat terkenal. Dia ini bapaknya disruptive economy. Jadi kan kita yang namanya di dalam dunia startup kenal yang namanya disruption. Wah, satu bisnis memakan bisnis lain. Kenapa? Karena bisnis ini sudah terdisrupt, termakan dengan perubahan. Jadi dia ini guru besar di Harvard dan mempunyai buku begitu banyak dan banyak penghargaan. Dia adalah puji Tuhan, anak Tuhan. Saya sudah nggak pikirin lagi dia gereja mana. Buat saya kalau dia Kristen adalah anak Tuhan. Amin. Jadi jangan saudara bikin, dia gereja apa? Wah beda apa gereja saya. Udahlah bukan saudara. Saudara belum mengosongkan diri. Saya berkata sekarang bagi semua orang pendeta, semua umat Tuhan kalau masih bawa-bawa nama gereja, saudara belum mengosongkan diri. Sebab kalau Tuhan Yesus hidup zaman ini, dia gak akan bilang, saya gereja A, saya gereja B, gak mungkin. Tuhan Yesus bilang gereja sendiri, semua adalah anak Tuhan. Walaupun kita berbeda, mari kita saling mengasihi. Kasih itu adalah apa? Menerima kekurangan. Ya, jadi saya sangat senang bahwa ini adalah anak Tuhan. Dan dia hidup sudah becoming fruitful di dalam kehidupannya. Saudara, dia ini adalah termasuk investor, ya, venture capitalist juga. Dia juga konsultan ke banyak perusahaan-perusahaan besar dan maju. Pokoknya terkenal ini orang, ya. Saudara, saya terkejut bahwa jadi dia sudah meninggal, saudara. Jadi baru meninggal tahun 2020, ya, Januari, ya, meninggal. Nah, saya terkejut membaca artikelnya di Harvard Business Journal, ya, judulnya gini, How Will You Measure Your Life? Seorang guru besar yang ngajarinnya bisnis, ekonomi, finance, segala macam. Dia menulis artikel tentang bagaimana kamu mengukur hidupmu. Ya, dan rupanya di dalam tulisannya dia tulis, this past year I was diagnosed with cancer and faced the possibility that my life would end sooner than I would plan. Lihat, dia nulis artikel ini di dalam saat-saat menantikan kematian. Disitulah dia mulai apa? Dapat pencerahan. Apakah saya sudah fruitful dalam hidup ini? Saya sudah mau mati nih. Apakah saya sudah fruitful? Lalu dia mempertanyakan, dia ajak kepada murid-muridnya. Bagaimana kita mengukur hidup kita? Ya. Jadi dikatakan choose the right yardstick. Pilihlah alat pengukur yang benar dalam mengukur hidup saudara. Karena banyak manusia alat ukurnya adalah berapa kilogram emas, berapa banyak uang, harta. Kan begitu. Wih, depositoku sudah sekian. Berarti hidupku semakin fruitful. Hidupku semakin baik, berkualitas. Begitu. Tapi coba kita baca. I have a pretty clear idea of how my ideas have generated enormous revenue for companies. Dia bilang, dia sudah menghasilkan banyak uang. Termasuk dia lihat dari hasil research-nya yang diterapkan oleh berbagai perusahaan besar yang menghasilkan uang, kelimpahan keuntungan. Tapi rupanya itu bukan membuat hidup dia meaningful. Bukan itu yang membuat hidup dia menjadi fruitful, ya. But as I have confronted this disease, it's been interesting to see how unimportant that impact is to me now. Jadi kalau dulu sebelum mau mati, dia rasa bangga. Berapa banyak perusahaan-perusahaan yang aku consult yang menjadi besar, gitu. Dan berapa banyak orang yang baca bukuku. Ya kan?
yang akhirnya menjadi perusahaan-perusahaan yang maju, banyak keuntungan. Dia bilang itu semua sekarang tidak penting. Tidak penting achievement itu buat dia. Ya. I have concluded that the metric by which God will assess my life isn't dollars. Jadi saya sudah menyadari dan menyimpulkan bahwa tolok ukur yang Tuhan pergunakan untuk menilai kehidupanku bukanlah dolar atau rupiah atau uang, tetapi the individual people whose life I have touched. Tetapi berapa banyak kehidupan individu yang saya sudah sentuh, saya sudah tolong, saya sudah ubah menjadi lebih baik. I think that's the way it will work for us all. Don't worry about the level of individual prominence you have achieved. Jadi jangan khawatir, aduh saya sudah kaya atau apa, soal-soal gitu nggak penting, nggak usah saling membandingkan. Tetapi worry about the individuals you have helped become better people. Tapi kamu khawatirkanlah berapa banyak orang yang sudah kamu tolong di dalam hidupmu untuk menjadi orang yang lebih baik. Ya, terus apa? This is my final recommendation. Coba orang yang udah mau mati bisa tulis begitu. This is my final recommendation. Ya. Yeah. Think about the metric by which your life will be judged and make a resolution to live every day so that in the end your life will be judged as a success. Atau dalam kata lain fruitful ya yang kita mau bicarakan. Jadi luar biasa anak Tuhan. Saya terus terang bahagia kalau anak Tuhan meninggal karena meninggal dalam apa? Pengharapan. Kasihan walaupun ada tokoh yang namanya kita tahu apa Steve Jobs, ya toh, tokoh besar dari Apple katanya pintar apa tapi tidak ada iman kepada Tuhan Yesus, menurut saya hidupnya sia-sia. Dia juga harus menghadapi kematian karena kanker. Tapi berbedanya, ini kanker itu juga kanker. Tapi bedanya anak Tuhan kanker pun punya apa? Pengharapan. Ya. Nah, saya sedikit bersaksi mengenai apa yang saya lakukan sekarang dengan usaha di Purwadika. Saya bersyukur saudara Tuhan mengizinkan saya baca artikel itu. Tapi saya bukan karena baca artikel itu saya melakukan meniru apa yang dia lakukan. Tetapi Tuhanlah yang mengarahkan saya bagaimana sekarang Purwadika saya deklarasi adalah sebagai a life changer. Saya mau Purwadika saya sudah komunikasikan dengan semua tim anak-anak saya dan anak buah. Bahwa kita harus membawa perubahan hidup lebih baik bagi murid-murid kita. Dan itu yang kita lakukan. Dan saudara sekarang saya merasa that's what make my life fruitful. Jadi saya bukan mencari harta saudara di Purwadika. Harta memang pasti akan datang dengan sendirinya. Karena banyak orang yang terpuaskan. Dia akan bicara sama temannya dan segala macam. Dia akan berbondong-bondong datang ke Purwadika. Saudara, dan ini memang jalan Tuhan. Saya berbahagia sekali bahwa apa yang saya lakukan sekarang adalah it's on the right track. Betul-betul itulah jalan hidup yang saya harus lakukan, di mana saya membawa perubahan kehidupan lebih baik, lebih banyak kepada banyak orang. Saudara, jadi inilah yang menjadi challenge bagi kita. Dan luar biasa saudara kalau saya boleh bersaksi, di mana-mana saya ke Amerika saya dengar banyak layoff. Ya, Microsoft 10.000, 12.000. Di Indo juga banyak yang layoff. Saudara, di Purwadika tidak ada layoff. Kecuali di layoff karena nggak perform. Itu sudah biasa dong. Kalau orang kerja nggak benar, ya harus dipecat, betul nggak? Tapi tidak ada pemecatan, pengurangan tenaga kerja karena kita permasalahan dengan bisnis kita. Tidak ada, saudara. Tanya, ini ada Ica, ada Titi, ada beberapa di sini kerja sama kita. Tidak ada pengurangan pegawai, malah bertambah. Kita bertambah cabang, saudara. Kita baru buka lagi cabang akan beroperasi di bulan Mei di Jogja dan di Bandung. Saudara, belum mulai baru Mei aja yang daftar sudah berapa? Hampir 100 ya kalau di total Bandung dan Jogja. Luar biasa saudara. Tuhan sudah berkati kita Purwadika membangkitkan, menimbulkan, membangun kepercayaan kepada publik. Sehingga sampai terakhir saya kemarin diceritakan ada orang datang dari Jogja. Terbang pesawat pulang pergi ke sini untuk daftar. Tapi nanti belajarnya di Jogja.
Cuma dia memastikan karena kampus kita di Jogja belum jadi. Jadi ini tipu menipu bukan. Jadi akhirnya di sini dia video call sama mamahnya, kasih lihat kampus kita kayak gitu ya. Jadi yang saya mau saksikan adalah Purwadika akan bertambah terus sebagaimana kehendak Tuhan. Karena kenapa? Kita harus menghidupkan firman Tuhan. Jadi saya merasakan bahwa apa yang saya lakukan dan saya selalu ikuti kehendak Tuhan, saya rasa anak-anak saya semua tahu bahwa itu bukan ambisi saya untuk membuka cabang di masa pandemik di mana orang berlomba-lomba pikir 2023 kita harus ikat pinggang, harus kurangi segala macam. Malah saya ekspansi buka cabang. Bukankah orang bilang gak waras? Coba bayangkan, saudara pikir. Tapi yang gak waras bukan saya. Itu Tuhan punya kehendak. Tuhan punya rencana. Tuhan bilang go, ya saya go aja. Nggak usah banyak tanya gitu ya. Saudara perlu percaya bahwa kalau kita sudah mau berjalan hidup bersama Tuhan dan berdoa, pikiran itu datang kepada saudara, ya, dan semua menjadi make sense, ya. Saya sudah saksikan deh semua hal yang lain. Nah, mungkin saya boleh berbagi sedikit masalah logo, saudara. Kalau mau tahu nih Purwadika, itu kan dari kata dua, Purwa dan Adika. Adika dalam bahasa Sangsekerta adalah lebih dari segala hal yang positif. Sebutin positif apa? Sabar, lebih sabar. Pintar, lebih pintar. Baik, lebih baik. Lebih, semua yang positif. Dan Purwa artinya Biasanya suka bilang the first. Yang pertama, the best. Jadi kalau Purwadika sebenarnya digabungin, saudara tahu nggak apa? Yang terbaik dalam segala hal yang positif. Luar biasa ini nama. Dan saudara tahu, ternyata sekarang saya menyadari, siapa orang yang bisa seperti Purwadika kecuali Tuhan Yesus. Jadi secara tidak sengaja sebetulnya Purwadika itu saya bikin nama lain untuk Tuhan Yesus kita. Yang terbaik dalam segala hal yang positif. Saudara kalau lihat ini logonya adalah bumi dan 3 malaikat. Nah, kalau saudara perhatikan ya. Dan itu artinya di sini kita believe, value, action. Jadi kalau di dalam kitab Wahyu, pekabaran terakhir dari 3 malaikat menyangkut masalah what you believe, your value, and your action. Jadi kalau saudara baca di kitab Wahyu, dikatakan saudara harus percaya kepada Tuhan yang benar. Sekarang banyak orang menawarkan Tuhan berbagai macam bentuk. Beginilah, begitulah ya. Tapi saudara harus percaya Tuhan yang benar. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang menguduskan hari Sabat, ya Tuhan yang kita kenal dengan nama Tuhan Yesus. Jangan kita pilih Tuhan yang lain, ya. Lalu kita harus apa dikatakan? Perhatikan bahwa kejatuhan itu, saudara harus lihat, dosa itu semakin mewabah. Saudara harus bisa mempunyai pertimbangan penilaian yang benar sekarang, ya. Jadi jangan kalau apa-apa, yang penting uang, tapi akhirnya faktor dari iman dikorbankan, ya. Lalu apa yang action? Mari kita apa? Kita menginjil, kita mengabarkan, bersaksi, ya, becoming fruitful di dalam kehidupan kita. Nah, terus mungkin ada hal lain yang saya lakukan, misalkan Bangun Nusantara yang suka diumumkan. Saya senang dengan Bangun Nusantara kita membuat sebuah yayasan menolong sekarang mungkin cuma 100 lebih dikit anak. Tapi saya bangga. Kemarin terakhir lagi ada dipasang seorang anak wanita SMA dari mana, dia jadi juara semana tuh. Waktu itu saya lupa dia lomba apa. Dan kita yang dukung biaya sekolah mereka. Ya, banyak yang berterima kasih kita bisa dukung dia dari SD sampai dia lulus SMA. Dan itu saya bahagia. That's what becoming fruitful. We have to give, we have to do a lot of, as many as possible to help people. Gitu? Nah, dan itulah yang namanya becoming fruitful. Dan semoga firman ini bisa mengubahkan sudut pandang kita semua untuk lebih mengerti, ya, bahwa memang Tuhan mau kita semua menjadi berbuah lebat. Tapi berbuah lebat itu harus disertai dengan pertumbuhan Roh Kudus di dalam diri kita. Kalau enggak, buahnya dimakanin sama kita. Lucu kan? Kalau ada pohon yang begitu buahnya mau dipetik, pohonnya bisa teriak, jangan petik, gitu kan? Atau kalau mau petik, buahnya menjadi busuk, gitu. Dia tolak, saking dia enggak relanya gitu buahnya diambil. Kan lucu.
Jadi jangan sampai Tuhan memberikan berkat dalam hidup saya dan saudara, tetapi berkat itu menjadi kutuk. Bukan menjadi berkat. Ya, tapi Tuhan mau menyalurkan kita. Namanya aja saluran berkat. Ya, kalau kita bilang saluran air, tetap saluran itu basah. Dapat airnya. Tapi airnya jangan dipampet gitu, jangan disumbat. Air itu harus dialirkan. Ya, dan itu kembali lagi bicara masalah trust. Saudara percaya sama Tuhan? Saudara percaya? Kalau kita berjalan bersama Tuhan, nggak usah takut. Coba saudara bayangkan begini. Saya selalu bayangkan kalau kita sedang di tengah laut. Saudara pernah lihat orang main papan selancar? Saya lihat orang main papan selancar malah ombak dihantam. Bukan menjauhi ombak. Kalau kita main papan selancar, kita cepat jatuh. Kenapa? Kita ada ombak, kita lari-lari tinggalin ombak. Justru ombak itu harus diterjang. Karena ombak itu yang memberikan dorongan supaya kita bisa meluncur. Paham? Jadi begitu juga orang yang nakoda, yang pintar di tengah badai, malah dia harus terjang itu ombak. Saudara, kalau kita percaya Tuhan sebagai nakoda dalam perahu kehidupan kita, kita jangan banyak mengatur. Kadang-kadang kita nggak mengerti, memang kita harus lalui ini gelombang. Karena di balik lewat gelombang ini baru ada satu kedamaian. Kalau kita kan enggak. Kita kan nggak berpikir jauh seperti itu. Nah makanya ini bicara masalah trust, masalah iman saudara. Saudara percaya nggak sih sebagaimana anak percaya sama orang tua? Kapan orang tua mau berhenti memberikan makan sama anaknya? Saya mau tanya. Saya tanya directly kepada dua orang tua, kepada Kuseng di sini, ya, sama Sukma ya. Kalau saya sebagai anak nih, saya udah punya cucu, atau saya tanya Brian nih, Brian tanya sama Ibu Lis, namanya, Mama, kapan terakhir mau kasih makan Brian? Jawabnya apa kira-kira? Tidak ada akhir. Betul nggak? Selama mama masih hidup, kamu datang mau minta makan, pasti dikasih makan. Amin. Saudara, masa kita nggak percaya sama Tuhan kita yang lebih mengasihi kita daripada ibu kandung kita sendiri? Saudara jangan takut. Di pelajaran kita, renungan kita belajar mengenai kesalahan Raja Daud. Dia hitung-hitung. Kereta kuda, tentara. Saudara jangan hitung-hitung deposito saudara di bank. Lalu, mati, menipis. Wah, jadi sekarang kan hidup saudara itu bergantung kepada uang. Tuhan tidak mau itu. Saudara hidup bergantung kepada Tuhan saja. Dan pada waktunya Tuhan pasti akan kucurkan uang itu. Amin. Kita kan orangnya maunya dikucurkan langsung. Tuhan seumur hidup dong uangnya langsung turunin. Habis bentaran sama kita. Betul gak? Langsung dipakai belanja. Ya kan? Makanya kita harus imani, kita harus berani berbangga mengatakan, saya anak orang kaya. Karena saya punya Bapa di surga. Cuma dikirimnya aja bertahap. Paham ya? Pas kita mau butuh rumah, Tuhan kasih berkat, ada uang, bisa beli dan cicil rumah. Amin. Ya, biarlah kita hidup becoming fruitful sebagaimana Tuhan yang kehendaki mulai hari ini dan seterusnya. Itu menjadi doa saya. Amin. Mari kita bangkit, berdiri kita akan berdoa. Ya Bapa di surga, kami sungguh bersyukur hari ini kami diberikan pencerahan. Lebih mengerti apa yang maksudnya berbuah di dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Yaitu kami boleh hidup senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Kami menjadi senyuman bagi wajah-Mu. Kami menjadi satu kebanggaan bagi Engkau. Dan kami terus mau memberi. Apapun yang Engkau sudah karuniakan kepada masing-masing kami. Untuk menjadi berkat bagi orang lain. Agar orang lain juga bisa menikmati dan merasakan Bapa betapa baiknya, betapa setianya Engkau. Dan juga biarlah kami bertumbuh terus di dalam pengenalan kami akan Engkau dengan benar. Sehingga kami semakin dekat, semakin mengenal, semakin bersatu dengan Engkau. Sehingga kami betul-betul dipersiapkan pada waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kami semua boleh tinggal untuk selama-lamanya bersama Engkau.
Bukan tujuan untuk diri kami, tetapi terlebih untuk menunjukkan kasih kami kepada Engkau ya Bapak. Terima kasih Bapak, tolong masing-masing kami dalam pergumulan kami. Biarlah kiranya Roh Kudus hidup di dalam diri kami masing-masing. Mengosongkan diri kami dari keegoisan kami. Sehingga di dalam diri kami hanya ada Kristus yang hidup. Sehingga kiranya hidup kami ini senantiasa selalu berjalan bersamamu, selalu menyerahkan kehendak kami ke dalam kehendak-Mu. Jadi kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami Bapak, bukan kehendak kami. Dan biarlah semua orang akan melihat dalam hidup kami bahwa Engkau hidup. Engkau sungguh luar biasa. Terima kasih Bapak. Kami sungguh bersyukur dan berbahagia menjadi anak-anak-Mu dan boleh mengenal-Mu dan boleh mengetahui kemana kami akan kembali. Terima kasih Bapak. Berkati kami semua yang sudah hadir, begitupun yang ikut kebaktian lewat Zoom dan juga yang tidak sempat hadir. Agar kiranya ya Bapak kami boleh menjadi fruitful sebagaimana yang Engkau rencanakan dari awalnya. Ampuni dosa kami Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami semua yang percaya mengatakan amin.